Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zair Rofiq Ukafi dengan nomor induk mahasiswa 16002210024 dari kelas DP 4502B dengan prodi Desain Produk. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang alam dan manusia. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Allah adalah pencipta atau disebut juga dengan Al-Khaliq. Dan segala sesuatu di alam raya ini adalah ciptaan atau disebut al-makhluk. Salah satu planet ciptaan Allah adalah bumi, yang dihuni oleh makhluk hidup. Dan awal kehidupan di muka bumi dimulai dari diciptakannya air atau minyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi, tahu bisa diartikan, mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya unsur jasmania atau fisiologi, namun juga rohania atau psikologis. Selanjutnya, prinsip utama dalam bahasan mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Alam raya dengan segala isinya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau suatu kebetulan, tetapi ia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang tawazun, atau dengan hukum-hukumnya yang sunatullah. Aktivitas akal manusia yang difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif, sehingga dapat memberi manfaat dan rahmat di muka bumi. Penciptaan atau keberadaan manusia menurut Al-Quran. 1. Kemunculan Adam sebagai manusia pertama. Yang kedua yaitu diciptakannya manusia kedua yaitu Hawa. Yang ketiga hadir dengan adanya bapak dan ibunya. Kemudian asal-usul manusia pada beberapa ayat di Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 2, Allah menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Yang kedua, bahwa manusia diciptakan dari lumpur, tanah, hitam yang diberi bentuk menurut Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Ketiga, Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Manusia diciptakan dari tanah kering seperti tumbakan. Keempat, bahwa manusia Allah ciptakan dari air menurut Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Yang kelima, bahwa manusia berasal dari air hina atau mani yang terpancar dari antara tulang sulbi atau pinggang dan tulang dada menurut Quran surat At-Tariq ayat 6 sampai 7. Yang keenam, Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Bahwa segala yang hidup diciptakan dari air. Artinya, tanpa air kehidupan tidak mungkin ada. Dengan kata lain, kehidupan bergantung kepada air. Kemudian potensi dan sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia harus mewujudkan perilaku istiqomah dan ikhlas atau cara kerja cepat dan cerdas. Yang kedua, potensi yang ada pada manusia, yaitu jasad dan ruh, pendengaran, penglihatan dan hati, dan fitrah. Ketiga, fitrah sebagai potensi dasar memiliki beberapa komponen potensi dasar untuk beragama Islam, mawahib dan qobiliyah atau tendensi atau kecenderungan, naluri dan kewahyuan, dan dasar beragama. Yang keempat, komponen dasar fitrah, yaitu yang pertama bakat, yang kedua insting, yang ketiga nafsu, yang keempat karakter atau watak, yang kelima hereditas atau keturunan, yang keenam intuisi. Kemudian manusia dari alam ke alam. Nabi kita Muhammad mengajarkan doa, ya Allah jadikan usahaku yang paling baik adalah penghujungnya, dan amal yang terbaik adalah pada pungkasannya. Dan hari-hari saya berjumpa denganmu, Rob. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 lapisan. Individu waktu yang diberikan setiap manusia yang kita sebut dengan umur. Umur masyarakat, setiap masyarakat memiliki umur tertentu. Sejarah waktu yang dimulai sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bumi dengan peristiwa kiamat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27,
yaitu semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian perjalanan hidup manusia, dimulai dari alam ruh. Alam ruh adalah tahap pertama manusia hidup dan berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua adalah alam rahim. Tahap kedua kehidupan manusia sudah dapat diketahui dengan pasti. Ini dalam kandungan seorang wanita, lamanya hidup di dalam rahim diperkirakan sekitar 9 bulan. Yang ketiga, alam dunia. Tahap ketiga kehidupan manusia adalah alam dunia. Yang menarik adalah setiap bayi normal dan sehat akan menangis setelah keluar dari kandungan ibunya. Yang keempat, alam barzah. Tahap keempat ini, roh menunggu sampai dunia kiamat atau berakhir. Setelah sampai waktunya, roh ciptaan Allah yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan malaikat Israel atau malaikat maut dari tubuh manusia. Terjadilah kematian, dan kematian pada hakikatnya adalah perpisahan roh dengan jasad yang bersatu pada diri manusia selama waktu tertentu. Yang terakhir, kelima, yaitu alam akhirat. Pada tahap alam akhirat ini, roh manusia akan hidup abadi kekal selama-lamanya. Setelah itu, semua manusia yang pernah di dunia dibangkitkan atau dihidupkan kembali untuk diperiksa, dihitung, dan dihisab segala amal perbuatannya selama kehidupan di dunia. Suatu tempat yang disebut padang mahsyar, tempat manusia dikumpulkan seperti waktu ibadah haji di padang Arafah. Mungkin segitu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.